pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan Saudara, hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Saudara, hari ini bertepatan dengan perayaan Hari Ayah atau Hari Bapa sedunia, Saudara ya. Jadi nanti kita boleh menyampaikan untuk bapak-bapak ya, mengucapkan selamat untuk mereka. Menjadi bapak, menjadi ayah tidak mudah, Saudara ya. Kita boleh mendukung mereka ya untuk para ayah, saudara. Dan firman Tuhan hari ini bertepatan itu temanya itu memiliki hati bapak, saudara ya. Waktu saya mempersiapkan, tidak tahu kalau sebenarnya pas hari ini juga hati bapak. Perayaan hari Father's Day ya. Nah saudara-saudara, mari kita boleh merenungkan tema ini, memiliki hati bapak. Kita lihat Lukas pasal 15. Mari kita baca ayat 11 sampai ke 32. Silakan saudara boleh membuka Alkitab saudara masing-masing. Dan saya memohon supaya Alkitab saudara boleh tetap terbuka karena nanti saya akan membahas ayat-ayat ini. Hari ini saya tidak mempersiapkan PowerPoint, jadi saudara bisa melihat dari Alkitab kita masing-masing saudara. Saya bacakan untuk kita semua ayat firman Tuhan ini, Lukas 15 ayat yang mulai 11, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikian kisah pembacaan firman Tuhan yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini saudara. Dan pagi hari ini tentunya satu tema yang kita bahas itu memiliki hati Bapa berdasarkan perikop yang kita baca ini. Nah saudara, saya ini mengawali dengan satu cerita saudara, di mana beberapa waktu terakhir ini ada satu film yang cukup viral saudara.
yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Satu film dengan judul yang Ngeri-Ngeri Sedap, saudara ya. Apakah ada yang sudah nonton film ini, saudara? Boleh angkat tangan yang sudah nonton? Ya, 1, 2, 3, baru 1 orang. Waduh, ya sedikit yang nonton ya. Yang saya tahu sih ada yang 2 kali nonton ya. Istri saya 2 kali nonton, saudara ya. Saya baru sekali. Ya. Jadi saudara, di dalam film ini memang bicara soal adat Batak ya. Dan ini di syuting itu dekat Danau Toba. Jadi ini film sangat bagus ya. Karena film ini bikin orang bisa ketawa, tapi juga bikin orang bisa menangis loh film ini. Saya waktu nonton, jujur saya meneteskan air mata. Karena filmnya itu mengingat keluarga kita, ingat kampung halaman gitu ya. Jadi ini satu film yang boleh ditonton keluarga ya. Apalagi kita yang dekat dengan dari Sumatera ini, nah boleh menonton saudara ya. Ini film yang sangat bagus buat keluarga. Ngeri-ngeri sedap. Tapi saudara, di dalam film ini salah satu yang digambarkan itu adalah hilangnya figur seorang bapak. Sama seperti tema kita hari ini. Jadi saudara, digambarkan di dalam film itu bahwa ada seorang bapak itu, jadi dia suka kerjaannya itu duduk di lapok. Di warung dekat Danau Toba. Kerjaannya nyanyi-nyanyi, main gitar, nyanyi bersama temannya, minum tua, pulangnya malam. Jadi bapak ini saudara, dia punya anak itu 4. Anak cewek tinggal bersama mereka, tapi 3 anak cowok itu udah pergi merantau. Ada yang di Jogja, ada yang jadi pelawak di Jakarta gitu ya. Jadi ceritanya begitu. Bapak ini saudara, jadi dia enggak dekat dengan anak-anaknya. 3 anak cowoknya itu enggak dekat dengan dia. Jadi dia nggak bisa menjadi bapak yang baik buat anak-anaknya. Tiap kali dia ngomong sama anaknya suka marah-marah. Dan dia bapak yang sangat otoriter. Jadi sekali lagi maksa. Ya, dia maksa itu ngomong sama anaknya harus nggak boleh nikah sama ini, harus nikah sama orang Batak. Gitu ya. Jadi suka maksa begitu bapaknya. Sampai suatu hari anaknya itu bilang, "Papa ini nggak bisa dengar kami. Kenapa saya bisa tahan di Jogja itu karena ada seorang bapak, dia bisa dengar kami, bisa diskusi dengan dia. Tapi bapak sendiri nggak bisa dengar. Bapak dia nggak bisa diajak diskusi." Anaknya cewek pernah tanya abangnya yang sulung. "Bang, kenapa sih kalian bertiga tuh cowok nggak bisa akur, nggak bisa ini?" Abangnya bilang, "Dek, itu papa nggak pernah ngajari kami gimana bisa berelasi satu sama lain. Jadi kami nggak punya contoh, nggak punya teladan. Jadi kami nggak tahu bagaimana ini berelasi." Jadi dia punya abang-abang itu sama ada itu kaku sekali. Jadi saudara-saudara, waktu saya melihat film ini ada benarnya juga saudara. Ini banyak menggambarkan kehidupan bapak-bapak yang semestinya bapak-bapak itu kan bisa menjadi sahabat buat anak. Anak bisa dekat dengan dia, bisa ngobrol begitu ya. Bisa ketawa, bisa bermain. Walaupun tidak semua bapak seperti ini saudara ya. Tapi ada bapak-bapak yang baik, tapi ada juga bapak-bapak yang memang sulit menjadi sahabat buat anak. Nah saudara, kita bisa bayangkan ya, kalau ada di dalam rumah itu bapak, tapi nggak bisa dekat dengan anak. Apalagi mungkin kalau bapak itu suka marah-marahin anaknya. Saya coba bayangin saudara ya, pasti bapak anak-anak itu nggak nyaman di dalam rumah. Mungkin anak-anak sebenarnya sudah ingin keluar dari rumah. Sama seperti dalam film itu. Mereka sudah pergi jauh merantau, mereka nggak ingin kembali. Sampai akhirnya itu si bapak itu, si ayah itu bikin cerita itu membohongi anak-anak. Pura-pura cerai sama istrinya. Supaya anaknya di tempat rantau itu bisa balik. Sampai segitunya saudara. Nah saudara, kita bisa bayangin ya, kalau bapak nggak punya hati seorang bapak. Pasti anak nggak nyaman. Orang di dalam rumah juga itu nggak nyaman saudara. Tapi coba bayangin saudara, kalau ada hati seorang bapak. Saudara, itu pastinya rumah itu nyaman, enak ditinggali. Nah saudara, di dalam perikop yang kita baca hari ini menggambarkan seorang bapak yang punya hati yang begitu baik. Sehingga orang rumah itu bisa nyaman, bisa merasa ketenangan di dalamnya. Nah saudara, digambarkan di dalam bagian firman Tuhan ini, di dalam ayat yang ke-20, saudara, kita langsung lihat dulu ayat 20. Di sana dikatakan bahwa ada seorang bapak
yang hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Jadi ayah ini punya hati yang penuh belas kasihan. Punya hati yang penuh dengan kasih sayang ketika anaknya itu datang, saudara. Ketika pulang, maka dia mendekati anaknya itu. Maka dikatakan saudara, dia merangkul anak itu. Dia mencium, dia berlari untuk bisa mendapatkannya. Walaupun anaknya ini sudah mengecewakan dia. Nah saudara-saudara, kalau kita melihat sebenarnya si ayah ini saudara ya. Menurut hukum pada zaman itu. Sebenarnya ayah pada zaman di mana di keluarga Timur Tengah itu. Seorang ayah yang terhormat, yang kaya, yang punya tanah. Sebagai seorang yang bermartabat. Saudara tidak layak untuk berlari. Tidak patut. Anak-anak boleh berlari. Istri boleh berlari. Pemuda-pemuda boleh berlari. Tapi bapak yang terhormat gak layak, gak patut. Dilihat berlari apalagi angkat jubahnya tanpa sandal berlari begitu seperti anak kecil. Gak pantas bagi seorang ayah yang bermartabat. Tetapi di dalam ayat ini saudara kita melihat bagaimana ayah ini menanggalkan semua itu dan dia berlari. Dia melawan tradisi budaya yang berlaku saat itu. Ini sesuatu yang menakjubkan. Ini menggambarkan apa saudara? Bapak ini benar-benar dia mengasihi anaknya. Bapak ini benar-benar dia mau menyambut. Bapak ini benar-benar sangat senang. Anakku yang hilang kembali, aku mau terima dia. Saudara, sebenarnya bapak ini punya hak untuk menolak anaknya. Kenapa dia bisa tolak? Kenapa dia bisa usir anaknya yang bungsu itu? Karena anaknya itu sebenarnya sangat kurang ajar. Dia sudah mempermalukan keluarga, mempermalukan orang tua, mempermalukan masyarakat. Ini anak tidak layak diterima. Ini anak lebih layak untuk ditolak. Dia sudah memperoskan harta. Tetapi saudara, ayah di dalam perumpamaan ini tidak melakukan itu. Justru dia menyambut. Ini bertolak belakang dengan tradisi. Bahkan dengan budaya zaman sekarang. Dengan sikap banyak orang hari ini yang seringkali bisa melakukan sebaliknya. Bukan menyambut tapi menolak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh si bungsu. Itu sesuatu kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan yang sangat berat saudara. Karena kalau kita lihat di dalam ayat 12. Dia menyampaikan satu permintaan kepada bapaknya. Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Kelihatannya bagus saudara. Tetapi ini boleh tepat kalau papanya sudah meninggal. Karena harta warisan itu dibagi kalau orang itu sudah meninggal. Tapi ini orang tua masih hidup. Gak pantas bagi anak. Pada zaman itu saudara. Ini berarti dia melanggar sesuatu yang tidak bagus. Dia melakukan sesuatu yang tidak bagus. Dia melakukan satu sikap tidak hormat terhadap orang tua. Ketika minta warisan, itu berarti seolah-olah dia pengen itu papanya meninggal. Jadi sangat-sangat tidak patut saudara. Jadi yang kita lihat apa saudara? Si bungsu ini bukan menginginkan papanya. Dia lebih menginginkan harta orang tuanya. Lebih menginginkan kekayaan. Bahkan dia mungkin memakai orang tuanya itu sebagai sarana buat dia untuk mewujudkan keinginannya. Dia bukan mau papanya, tapi mau uangnya. Ini anak kurang ajar tidak? Sangat-sangat tidak patut saudara. Jadi kalau kita lihat anak si bungsu ini saudara. Walaupun mungkin di rumah ayahnya itu dia ada kelimpahan. Tetapi dia ingin pergi. Gak bertahan di dalam rumah yang begitu baik, begitu nyaman. Dia masih merasa ini kurang, ada sesuatu yang di luar sana. Yang dia tidak berpikir bahwa sebenarnya itu akan menghancurkan kehidupannya. Dia memaksa kepada bapaknya, sekarang juga berikan kepadaku mana hakku. Ini anak tidak tahu diri saudara. Dan meskipun sang bapak memberikan apa yang diminta oleh anaknya. Tetapi sebenarnya si bungsu itu saudara. Dia sedang meminta ayahnya itu mencabik-cabik kehidupannya. Orang yang mendengar tentang perumpamaan ini di zaman Tuhan Yesus, pasti mereka sangat tercengang, terkaget-kaget. Karena seorang bapa bisa memberi respon seperti ini. Saudara, sang ayah itu dia menanggung dengan sabar
ketika dia harus kehilangan kehormatannya. Ini penderitaan buat ayah, saudara. Walau hatinya begitu pedih karena kasihnya dan dirinya ditolak oleh sang anak. Tetapi ayah ini tetap mengasihi anaknya. Bahkan dia rela menderita demi anaknya ini. Anak sudah begitu kasar. Tapi dia tetap mengasihi. Dan cerita ini tidak berhenti sampai di situ, saudara. Di dalam ayat 13. Saudara kalau lihat di dalam ayat 13. Dikatakan di sana bahwa setelah dia mendapat harta bagian miliknya. Dia bukan simpan baik-baik. Tapi dia pergi jauh. Setelah itu seluruh hartanya itu diboroskan. Sampai akhirnya habis. Dia nggak punya apa-apa. Ketika terjadi kelaparan akhirnya dia jatuh miskin. Bahkan dikatakan melarat. Benar-benar kehilangan. Benar-benar miskin. Orang nggak ada yang kasih dia kasih makan. Bahkan makanan babi sekalipun dia nggak bisa mendapatkannya. Betapa miskinnya dia. Betapa susahnya dia. Saudara, ketika dia mau pulang, dia ingat rumah papanya. Ada penafsir yang mengatakan begini. Si bungsu sebenarnya telah mempermalukan keluarganya dan juga seluruh masyarakat. Di mana dia sudah dianggap mati oleh mereka. Dan sebagaimana yang juga ayahnya berkata, ini anak sudah mati. Dan para rabi, saudara, mengajarkan bahwa jika seseorang telah melanggar norma masyarakat, maka permintaan maaf saja itu tidak cukup. Jadi, Anda atau anak itu harus membayar ganti rugi. Maka ketika dia mau pulang, si bungsu ini, saudara, tentunya dia bisa bermaksud mengatakan, Bapak, aku tahu aku tak berhak lagi kembali ke dalam keluarga ini. Tapi jika Bapak mengizinkan, aku akan belajar bekerja kepada salah seorang upahan Bapak agar aku bisa mendapatkan upah. Selanjutnya setidaknya aku bisa mulai melunasi hutangku. Itulah rencana si bungsu. Mungkin saudara, dia sudah belajar menghafal kalimat yang saya ungkapkan ini tadi. Dia mungkin kali berlatih di dekat kandang babi. Nanti aku akan mengatakan ini kepada ayahku. Nah saudara, di dalam ayat 21 ketika dia kembali, dia mengatakan kepada bapaknya ya. Kita langsung lihat ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya. Bapak, aku telah berdosa terhadap surga. Dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Anak ini barangkali belum selesai omongannya. Belum sempat memaparkan rencananya yang tadi saudara. Untuk membayar ganti rugi. Tapi ayahnya itu memotong kata-katanya. Kemudian papanya justru langsung melakukan satu hal yang sebaliknya. Di dalam ayat 22 saudara di sana dikatakan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kaki. Dia melakukan hal yang sebaliknya. Penafsir mengatakan saudara ya. Bahwa sebenarnya jubah terbaik itu pasti jubah ayahnya sendiri. Jadi ini sebuah bukti papanya itu mau mengatakan. Aku mau memulihkan engkau. Meskipun mungkin engkau sudah membuat satu kesalahan yang fatal. Tetapi aku mau memulihkan engkau. Aku mau mengangkat engkau kembali. Statusmu di dalam keluarga ini sebagai anak. Engkau menjadi anak yang sah kembali. Seolah-olah ayah itu ingin berkata kepada dia. Aku tidak ingin menunggu sampai engkau melunasi semua hutangmu. Aku juga tidak ingin menunggu sampai engkau merendahkan diri dengan sepatutnya. Engkau tidak mungkin mengusahakan jalanmu kembali ke dalam keluarga. Akulah yang akan membawa engkau kembali dalam keluarga ini. Aku akan menutupi keberadaanmu yang terlanjang, yang miskin, yang compang-camping dengan jubah otoritas dan kehormatanku. Ini yang dilakukan oleh bapaknya, saudara. Yang memerintahkan pelayan untuk apa, saudara? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, di mana mempersiapkan perayaan yang begitu meriah. Anak lembu tambun. Ini sebuah hidangan yang sangat istimewa. Di dalam acara-acara pesta zaman itu. Jarang sekali saudara. Itu daging ditampilkan di dalam acara pesta. Apalagi daging lembu tambun saudara.
Itu jarang, ini hanya sesekali. Karena memang daging lembu tambun ini saudara itu sangat mahal sekali. Dan juga harganya begitu mahal dan sangat langka saudara ya. Tetapi si ayah ini ketika anaknya pulang saudara, justru dia melakukannya. Dia memberikan yang terbaik itu buat anaknya. Saudara kalau kita lihat ketika anaknya itu kembali, dia menyambut. Bahkan dia melakukan sesuatu hal yang menakjubkan. Benar-benar dia menyatakan, aku mengasihi anakku ini. Aku menerima dia. Apapun yang telah dilakukannya kepadaku, kepada keluarga, kepada masyarakat. Aku mau menyambut tanpa syarat. Aku mengasihi dia. Saudara, waktu saya merenungkan kisah ini, saya hanya melihat satu hal, ini hati seorang bapak. Ini hati seorang bapak. Banyak bapak saudara di dalam dunia ini. Tetapi berapa banyak bapak punya hati seperti bapak yang ada di dalam kisah perumpamaan ini. Berapa banyak bapak yang mempunyai hati yang betul-betul mengasihi anaknya. Berapa banyak bapak punya hati mengasihi anaknya itu tanpa syarat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini banyak orang berpikir untuk menerima seseorang. Untuk menghargai seseorang. Seringkali dihargai berdasarkan apa? Bukan karena dia manusia. Tapi kita terima seseorang berdasarkan apa saudara? Berdasarkan dia punya prestasi apa tidak. Dia punya kelebihan apa tidak. Apa yang dia capai. Kontribusi apa yang dia berikan. Kita memandang orang dari apa saudara? Ada syaratnya. Kita baru terima orang itu ada syaratnya. Dan seringkali hal ini hadir dalam keluarga. Anak-anak seringkali dipaksa. Dituntut begitu berat. Baru dinamakan anak kalau engkau berprestasi. Papa bangga. Kamu punya nilai yang bagus. Aku baru merasa punya anak. Kamu benar-benar punya nilai. Nilainya cuma 100. Meskipun tidak semua bapak seperti ini. Tapi ada bapak-bapak atau ada keluarga seperti ini. Saudara. Saya terima engkau. Kalau kamu punya kelebihan. Saya terima engkau kalau engkau baik. Tapi kalau engkau enggak baik. Tidak saya terima. Apalagi kalau engkau telah mempermalukan aku. Engkau telah melakukan kesalahan. Jadi saudara, kita seringkali terima orang, menghargai orang. Itu ada syaratnya. Saudara-saudara, di dalam perumpamaan ini. Si ayah yang mengasihi anaknya, itu dia mengasihi tanpa syarat. Dia mengampuni anaknya tanpa syarat. Dia memberi penghargaan kepada anaknya, itu tanpa syarat. Saudara, hati sang bapa itu menunjukkan sebuah kasih yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Dan itu mewujudkan sebuah kasih yang juga sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Mengasihi tanpa syarat. Seperti Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Penerimaan yang dilakukan oleh Bapa kepada anaknya yang bungsu. Itu sebuah penerimaan yang dilakukan secara cuma-cuma. Diberikan anugerah secara cuma-cuma. Anak itu tidak layak dikasihi. Anak itu layak diusir. Tetapi secara cuma-cuma Bapa mengasihi. Bapa menerima. Karena Bapaknya punya hati yang penuh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hati seperti ini yang kita perlu. Bukan hanya diperlukan oleh Bapa. Oleh seorang ayah di dalam dunia ini. Tetapi diperlukan oleh setiap kita yang disebut sebagai orang Kristen. Yang disebut sebagai orang percaya, murid Kristus. Yang hadir beribadah. Kita memerlukan hati apa? Hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh pengampunan. Hati yang bisa menerima orang lain. Hati yang bisa menghargai sesama kita. Hati yang mengasihi tanpa syarat. Saudara, ini yang kita perlukan. Saudara, anak yang bungsu. Itu melukiskan kehidupan banyak orang.
yang terhilang dari hadapan Tuhan karena dosa. Itu bisa melukiskan kehidupan kita yang terhilang dari Tuhan karena dosa. Karena kita tidak taat sama Tuhan, kita lebih memilih melakukan akan kehendak kita sendiri. Dan orang yang terhilang dari hadapan Tuhan, sama seperti anak busung dalam kisah ini, dia bisa melarat, dia bisa tertolak, dia bisa tidak diterima, bahkan untuk mendapat makanan juga mungkin susah. Bahkan mungkin dia tidak sanggup melihat orang lain. Dia merasa dirinya mungkin begitu rendah. Dia merasa diri begitu berdosa. Bahkan barangkali bisa saja berkata, saya ini begitu jahat, tidak pantas dikasihi. Saya kurang tahu apakah kita pernah punya pemikiran seperti ini. Saya orang berdosa. Saya begitu jauh dari Tuhan. Saya tidak layak melayani Tuhan. Saya tidak pantas dikasihi. Tetapi saudara, mari kita ingat. Sebab firman Tuhan juga yang kita dengar pada hari ini. Cinta kasih Bapa, cinta kasih ayah di dalam perumpamaan ini. Ini sebenarnya menggambarkan tentang hati Tuhan buat kita. Hati Tuhan buat kita yang telah jatuh di dalam dosa. Yang seringkali gagal menjadi ayah yang baik. Seringkali gagal menjadi anak Tuhan yang baik. Saudara, firman Tuhan berkata, selalu ada pengampunan. Selalu ada kasih, selalu ada penerimaan. Ada pemulihan dari Bapa Surgawi kita. Dari Kristus Juru Selamat kita. Untuk kita yang kembali kepada Dia. Pengampunan itu selalu ada. Selalu ada kelimpahan. Atau selalu ada anugerah yang berlimpah. Di rumah Bapa Surgawi kita. Yang selalu disediakan untuk tiap kita yang kembali kepada Tuhan. Dan Bapa kita yang di sorga. Itu Bapa yang selalu menanti-nantikan kita. Kapan engkau kembali? Kapan engkau kembali? Bapa ingin merangkul kita. Bapa ingin memeluk kita. Bapa ingin menyatakan kasihnya. Dia ingin memulihkan kita. Dari kehidupan kita yang berdosa. Ia ingin memulihkan kita. Memperbaharui kita. Menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Bukan anak bungsu yang terhilang. Tetapi seorang anak Allah. Anak-anak Tuhan yang diperbaharui. Yang memuliakan Allah. Mempunyai hidup yang baru. Tuhan mau setiap kita. Kita yang jauh dari hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini memanggil kita. Seperti anak yang bungsu. Kembalilah kepada Tuhan. Kita punya Bapa yang sangat baik. Seperti gambaran Bapa dalam cerita ini. Dia menerima kita tanpa salah. Dia mengasihi kita tanpa salah. Jikalau kita jauh dari Tuhan, mari kita ingat kembali. Saya punya Bapa. Ada Bapa yang mengasihiku. Di dalam agama lain. Tidak ada seperti agama Kristen. Yang dapat memanggil Allah sebagai Bapa. Tuhan Yesus mengajarkannya. Bapa kami yang di surga. Ada relasi yang begitu dalam. Relasi yang begitu baik. Di dalam Allah tidak ada penolakan. Di dalam Allah yang ada penerimaan. Saudara, kebutuhan manusia terbesar apa sih? Ketika mendengar satu seminar disampaikan oleh pendeta Yakub Trihandoko. Dia mengatakan bahwa manusia ini kebutuhan terbesarnya apa? Kebutuhan eksistensialnya apa? Itu adalah penerimaan. Diterima. Banyak orang dalam dunia ini tertolak, saudara. Tertolak dari rumahnya sendiri. Tertolak dari lingkungannya. Tertolak dari sahabat-sahabatnya. Dan mungkin tertolak dari tempat kerja atau di mana saja. Tetapi di dalam Tuhan, saudara. Selalu ada penerimaan. Seperti hati Bapa yang selalu menanti-nantikan kita. Dia menerima kita apa adanya. Tidak peduli siapa kita. Tidak peduli apa yang telah kita lakukan. Selalu ada persediaan anugerah yang berlimpah. Untuk setiap kita yang menghampiri Bapa Surgawi. Bapa kita di sorga punya hati yang mengasihi kita. Saudara, hati yang penuh kasih ini juga adalah hati yang semestinya kita miliki sebagai orang-orang Kristen
yang telah mengalami kasih Bapa surgawi. Sebagai orang Kristen yang telah diselamatkan oleh Kristus yang disalibkan, semestinya kita juga punya hati yang penuh belas kasihan. Masalahnya saudara, seringkali kita nggak punya hati yang penuh belas kasihan. Kenapa sih? Pernah saudara memikirkan, kenapa saya kok sulit mengasihi sesama saya? Kenapa kok saya sulit mengasihi anggota keluarga saya? Saudara, masalahnya satu. Kita seringkali justru berlaku egois. Kita merasa diri paling benar. Kita merasa diri paling oke. Apalagi mungkin kita berkata, saya ini orang benar, orang baik. Bahkan lebih baik dari mereka yang ke gereja. Saya aja gak ke gereja, hidup saya jauh lebih baik. Saudara, ini digambarkan oleh anak yang sulung, saudara. Tadi kita sudah baca kisahnya ya. Tahu nggak anak yang sulung? Ketika adiknya datang si bungsu itu, apa yang dilakukannya? Dia bukan senang. Dia bukan menyambut dengan sukacita. Justru di dalam ayat 28, saudara. Di sana dikatakan, marahlah anak sulung itu. Dia tidak mau masuk. Dia tidak mau ikut pesta itu. Dia tidak suka. Kenapa dia marah, saudara? Dia marah karena dia tahu adiknya itu telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Untuk saudara seperti ini lebih baik dia diusir. Lebih baik ditolak. Tidak pantas buat papa saya itu bikin acara hebat seperti ini buat dia. Itu yang dipikirkannya saudara. Dia sangat egois hanya memikirkan dirinya sendiri. Beda dengan papanya. Papanya punya hati belas kasihan. Tapi dia sebagai anak sulung tidak punya hati yang penuh belas kasihan. Dia tidak mengasihi saudaranya. Saudara, kalau kita lihat ya, anak si sulung ini saudara. Dia merasa seolah-olah bahwa adiknya itu benar-benar tidak punya hak untuk bisa kembali di dalam keluarga punya status sebagai seorang anak. Apalagi ketika dia berpikir kalau adik saya ini kembali lagi dalam rumah ini. Itu berarti dia juga menjadi ahli waris kembali atas harta yang kami punya. Sementara dia gak bersusah-susah. Tapi dia mendapat, enak aja dia. Maka dia sangat marah kepada papanya, saudara. Makanya ketika dia ngobrol dengan papanya, sampai akhirnya itu papanya yang keluar, saudara. Papanya itu keluar dan berbicara dengan dia. Saudara, ini anak kurang ajar kan? Ini sebenarnya kurang ajar, saudara ya. Papanya bikin pesta. Tetapi dia tidak mau masuk. Bahkan sampai akhirnya papanya yang keluar. Berbicara dengan anaknya yang sulung. Memberitahukan, mengajak dia untuk masuk. Tapi dia tidak mau. Karena hati si sulung gak ada belas kasihan. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan adiknya, saudara. Tidak ada konsep anugerah bagi pikirannya. Yang ada, kalau kamu sudah taat, mestinya kamu dapat. Itu konsep dia. Makanya dia bilang kepada papanya, aku tidak pernah tidak taat kepada papa. Ini kalimat dia, saudara. Tidak pernah aku tidak taat. Aku semestinya mempunyai hak. Aku yang semestinya layak mendapat anak lembu tambun itu. Tetapi aku sudah bertahun-tahun ikut bapak, kerja sama bapak. Seekor kambing saja enggak ada dikasih. Aku senang dengan teman-teman saya. Dia cemburu, saudara. Dia iri hati. Dia tidak suka. Karena apa? Gak ada belas kasihan. Dia sangat egois. Dia merasa diri paling benar. Saudara, gambaran anak yang sulung. Itu menggambarkan orang-orang Farisi di zaman itu. Orang-orang Farisi yang merasa diri paling benar, saudara. Dan mereka tidak ingin bergaul akrab dengan orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur dan sebagainya. Mereka yang merasa diri paling benar karena apa? Mereka melakukan hukum Taurat. Dan mereka merasa dengan melakukan itu, mereka sebagai orang yang paling benar di dunia ini. Gak ada konsep anugerah dalam pikiran mereka. Dan ini digambarkan oleh anak si sulung. Saudara, pada zaman itu, seorang ayah sebenarnya bisa saja tidak mengakui si sulung ini lagi sebagai anaknya. Bahkan bisa langsung mengusirnya juga. Karena si sulung ini tidak menghormati papanya, tapi merendahkan papanya luar biasa. Tetapi kita lihat, apakah papanya melakukannya? Sekali lagi tidak.
Dia tidak mengusir anaknya yang bungsu, tidak juga yang sulung. Justru dia mengundang yang sulung. Ikutlah pesta ini. Masa sih kita nggak berbahagia? Adikmu yang mati ini sudah kembali lagi. Adikmu yang hilang ini sudah kembali dalam rumah. Masa enggak kita bersuka cita? Di ayat 32 itu dia berkata, kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita bersuka cita. Surah ini sekali lagi menggambarkan hati Bapa ini luar biasa. Dia sangat mengasihi anaknya. Dia mengasihi tanpa syarat. Anak yang bungsu, anak yang sulung. Dua-duanya dia kasihi. Enggak ada yang dia tolak. Dua-duanya dia terima. Jadi surah ini menggambarkan hati seorang bapa yang penuh kasih. Tetapi hati anak yang sulung, saudara, itu juga bisa menggambarkan hati banyak orang. Saya kurang tahu hati kita seperti apa. Apakah hati kita menggambarkan hati seorang bapa yang penuh kasih, atau hati seorang anak sulung yang penuh dengan kemarahan? Apakah hati kita menggambarkan seperti hati bapa yang penuh dengan penerimaan, atau hati yang penuh dengan penolakan? Apakah hati kita, saudara, seperti hati bapa yang penuh pengampunan, atau seperti anak sulung yang penuh dengan dendam, iri hati? Surah hati kita digambarkan seperti apa? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memiliki hati seperti hati Bapa. Hati Bapa yang penuh kasih sayang, yang mengasihi tanpa syarat, menerima tanpa syarat, menghargai tanpa syarat, mementingkan relasi, mementingkan anugerah Tuhan, memberi dengan cuma-cuma. Surah hati seperti ini adalah hati Kristus. Hati Kristus ketika mencari kita, itu sebuah hati yang tidak mempersoalkan siapa kita, apa yang kita sudah lakukan. Kalau Kristus menghitung itu, saudara, kita semua binasa. Satupun gak ada yang selamat. Tapi puji Tuhan, Kristus mengasihi kita tanpa syarat. Maka dia rela mati berkorban di kayu salib. Demi kita. Dan kita sudah terima kebaikan Kristus yang besar itu. Kita sudah alami. Di dalam Kristus kita sudah diterima. Di dalam Kristus kita sudah diperbaharui. Di dalam Kristus kita sudah dibenarkan. Di dalam Kristus hati kita dipuaskan. Di dalam Kristus kita merasakan apa artinya penerimaan. Di dalam Kristus kita sudah mengalami apa artinya dihargai. Di dalam Kristus kita menerima apa artinya diampuni. Hidup diperbaharui. Kalau kita ini sudah terima dari Kristus, kita dipanggil oleh Tuhan untuk memancarkan hati Kristus bagi dunia ini. Hidup kita boleh menjadi terang. Seperti hati Bapa dalam perumpamaan ini. Menyambut mereka yang berdosa. Berapa banyak anak bungsu di sekitar kita di dunia hari ini. Mereka seperti anak yang bungsu. Berapa banyak orang di sekitar kita hari ini mereka seperti anak yang sulung. Yang merasa dirinya paling benar. Padahal mereka membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara, kita dipanggil untuk boleh memancarkan hati Bapa, hati Kristus, hati yang penuh kasih. Sehingga sungguh-sungguh dunia ini boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa.